Halo semua, jumpa lagi dengan saya Dr. Johan. Oke, hari ini saya akan membagikan sesuatu yang mungkin sangat penting bagi kita semua, yaitu apa? Stres, ya. Itu hal yang sederhana sebenarnya, ya. Kata-kata stres adalah sebuah reaksi tubuh kita, ya. Setiap manusia itu memiliki hal ini gitu. Entah dia anak kecil, remaja, dewasa, ya, pekerja swasta, pekerja negeri, pegawai negeri, maupun orang dagang ataupun siapapun, dia memiliki stres ini memiliki gitu. Tetapi sebatas apa respon tubuh kita? Ya, kadang ada yang bilang bahwa, "Loh dok, stres itu bagaimana? Apakah yang seperti merenung aja dan sebagainya itu masuk ke dalam sebuah depresi?" Ya, sebuah tingkatan setelah stres, ya. Stres sendiri adalah sebuah reaksi, ya, sebuah reaksi dari tubuh kita yang menghadapi sebuah tekanan. Mungkin ada tekanan, sebuah tekanan, baik tekanan itu dari stresor dari luar maupun dari dalam, itu bisa terjadi, ya. Apa aja sih stresor dari luar, ya? Mungkin seperti pekerjaan, ya, tuntutan dari pekerjaan. Mungkin kita dituntut oleh deadline, ya. Mungkin ada hutang-hutang yang udah jatuh tempo tapi kita tidak punya uang untuk saat pandemi ini, ya. Mungkin karena sebuah penyakit, ya. Jadi kita terserang sebuah penyakit dan itu membuat kita menjadi was-was, ya, membuat kita menjadi sebuah gelisah. Itu udah gejala dari stres, ya. Yang dari dalam apa dok? Mungkin ada sifat seperti minder, ya, dan dia ditempatkan oleh tempat yang baru, itu bisa mengalami stres, ya. Terus sebuah pikiran-pikiran yang sebenarnya tidak terjadi, tapi dia berpikir bahwa hal itu bisa terjadi. Nah, itu juga memicu stres. Nah, apa sih gejalanya, bagaimana sih dok stres itu? Apa yang kita bisa lakukan? Ya, kalau misalnya kita dibilang stres, ya, kita hanya bisa melakukan dua hal, yaitu fight or flight. Ya, kita lawan atau kita kabur, ya. Kalau kita kabur, maka kita tidak akan bisa merespon stres ini. Maksudnya merespon stres ini bagaimana? Bagaimana stres ini kita hadapi, bagaimana stres ini kita obati untuk diri kita. Tetapi kalau kita fight, ya, maka akan terjadi sebuah aktivitas neuron, ya. Akan terjadi sebuah ledakan-ledakan dari hormon kita, ya, yang menimbulkan sebuah gejala-gejala. Misalnya seperti apa? Seperti, ya, timbul rasa sakit-sakit di badan. Padahal tidak ada penyakit, tetapi ada sebuah sakit. Kadang nggak sedikit beberapa pasien yang datang ke saya, dia tidak ada keluhan apapun, tetapi tiba-tiba, ya, dia bilang bahwa dok, saya sakit ini, saya sakit itu. Oke, kita cekkan ini, kita cekkan itu, semua hasil lab normal, tetapi dia mengalami masalah-masalah kesehatan. Nah, disitulah yang kita bisa mulai lagi anamnesa kembali. Stresnya bagaimana? Ada nggak sih dok sebuah parameter khusus untuk stres? Tidak ada sebenarnya. Ya, tidak ada parameter khusus untuk stres, karena stres itu untuk diri kita sendiri. Kita yang bisa menentukan gitu, ya. Selain sakit, seperti dada seperti ampek, ya, seperti rasanya nggak enak semua, terus rasanya berdebar-debar, ya. Karena ada orang, ya, diam-diam kita memikirkan sesuatu tapi tidak ada jalan keluar, tiba-tiba kita seperti berdebar-debar. Nah, itu, ya. Terus merasa capek sekali, ya, dan ada gangguan tidur, ya. Nah, itu juga mengalami sebuah stres. Gejala awal, ya, mengalami gangguan tidur, ya, stres itu bisa menjadi seperti itu. Nah, kalau misalnya gangguan tidur ini berkelanjutan, stres ini tidak kita atasi, maka ada istilahnya insomnia, ya. Dia yang tidak bisa tidur, yang bahkan harus meminum obat-obatan untuk penenang, ya, supaya dia bisa beristirahat. Nah, itu yang parah, ya. Terus yang berikutnya gejala apa? Sakit kepala yang sangat parah, ya. Terus ada lagi
yaitu tekanan darah tinggi ya. Nah, tekanan darah tinggi ini ya terkadang kita bisa salah persepsi ya. Oke, kita obatin tetapi dia malignan, dia tidak bisa turun, tidak bisa apa. Ternyata setelah dia cerita-cerita, kita ajak ngobrol ya, dia pendekatan kita menjadi baik, maka kita bisa ketemu ternyata stres ya. Ternyata terlalu banyak pikir ya, memikir apapun itu, tapi hal-hal tidak yang bisa kita singkirkan tapi dia pikirkan gitu. Itu menjadi stres yang sangat tinggi ya. Yang berikutnya adalah muscle tension. Muscle tension di mana aja, Dok? Daerah belakang kepala ya. Dari kepala sini sampai ke belakang, sampai ke pundak. Ini bisa menjadi sangat kaku, keras ya. Terus yang paling, kalau misalnya kita tahu ya, dulu waktu kita menghadapi ujian, baik ujian di dalam sebuah perkuliahan maupun SMA, kadang kalau kita tidak preparation, kita kurang bagus. Pernah nggak kita mau menghadapi, aduh kok rasanya perutku ini sakit ya, ingin diare dan sebagainya ya, itu juga ada tanda-tanda dari stres ya. Terus kalau itu semua sudah terkena, akibatnya apa? Sistem imun tubuh kita menjadi turun ya. Makanya pada pasien-pasien COVID ya, ketika dia stres ya, stres yang berlebihan, dia akan sangat mudah terkena COVID ya, karena sistem imun tubuhnya sangat-sangat turun ya. Nah, kalau stres ini kita lanjutkan, tidak kita obati ya, tidak kita kasih solusi ya, dia akan memicu sebuah kecemasan. Dia bisa memicu sebuah gampang marah orang itu ya. Yang ketiga menjadi depresi ya, yang bisa dia diam aja, menyendiri, itu tanda-tanda depresi ya. Yang berikutnya adalah panic attack ya, seperti orang yang seperti gelisah banget, yang gampang takut dan ketakutan ya. Terus yang berikutnya adalah sangat sedih ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita harus waspada ya, harus waspada adanya suicide, yaitu bunuh diri ya. Tetapi ya, sebelum itu terjadi ya, terkadang ada sebuah jembatan ya. Ada sebuah jembatan apa, Dok? Ada sebuah pelarian ya, pelarian dari behavior seorang manusia dalam melakukan sebuah pelarian untuk mencapai jalan keluar. Kalau dia menjadi buntu ya, apa aja itu pelariannya? Bisa dia menjadi makan yang banyak ya, dia bisa minum minuman, bisa menjadi orang yang tidak pernah minum alkohol, dia bisa menjadi minum alkohol ya. Dia bisa menjadi perokok ya, dia menjadi orang yang suka judi, mungkin bisa jadi berjudi ya. Terus dia bisa masuk ke dalam sebuah pergaulan bebas, bahkan menggunakan obat-obatan. Tidak banyak artis Indonesia yang terkena dalam status ini ya. Dia stres, tuntutan dari syuting yang banyak dan aktivitas yang monoton, akhirnya dia stres. Akhirnya pelariannya apa? Pelariannya adalah menggunakan obat-obat terlarang. Nah, yang tadi saya bilang bahwa stres tidak bisa kita diagnosa secara rinci dan paten. Maksudnya apa, Dok? Tidak bisa bahwa kita ada scoringnya. Oh, ini scoring ini tiap orang sama. Tidak. Tiap orang akan berbeda ya. Saya tingkat stresnya akan berbeda mungkin dengan Anda ya. Seperti itu. Jadi yang tahu sendiri adalah kita sendiri. Nah, ketika kita memiliki sebuah masalah ya, mungkin kita bisa kontak nih dengan seperti dokter pribadi ya, atau kalau kita punya kenalan psikiater atau psikolog, kita bisa kontak dengan mereka ya, atau kita dengan pendekatan secara rohani ya, bisa ke kakak-kakak rohani kita ya, bisa seperti itu. Nah, apa aja sih penanganannya? Mungkin kalau misalnya kita stres, Dok, apa yang harus kita hindari ya? Mungkin kita bisa menghindari kegiatan yang terlalu capek ya. Terus menghindari membawa pulang pekerjaan ya, menghindari
semua ya, mungkin kalau misalnya stres karena sebuah ujian ya, mungkin anak-anak SMA di sini yang masih mendengarkan, anak-anak SMA maupun anak kuliah ya, yang dia stres karena ujian. Dok, saya mau ujian, dok, saya stres, bagaimana? Nah, ketika kita tahu bahwa kita stres di situ, maka kita belajar kita sebelumnya kita tingkatkan ya. Kita cicil dan belajar dan sebagainya, kita cicil semua ya. Maka dari itu akan membantu mengontrol stres kita ya. Nah, apa aja, dok? Kalau kita udah kena stres nih, dok, apalagi pandemi ini, dok, apa yang harus kita lakukan saat ini? Oke, kita bisa mulai start dari olahraga. Banyak orang yang sudah melakukan olahraga ya, dari sepedaan. Mungkin kita udah banyak sekali lihat tiba-tiba orang sepeda booming banyak ya. Olahraga lari, senam ya, tetapi jangan langsung dipicu ya, jangan langsung ditarget jauh ataupun berat. Karena apa? Kegiatan yang sangat capek itu dapat meningkatkan stres kita. Jadi kalau mau olahraga, kita tingkatkan perlahan. Banyak tuntunan dari ini ya, media sosial ya, baik dari YouTube maupun apapun, itu banyak ya. Yang berikutnya adalah menjaga tubuh kita ya. Seperti apa? Mungkin kita dulu jarang nih ya, kayak mandi sambil menikmati dengan kucuran air hangat ya, seperti itu ya, atau istirahat yang cukup ya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah kita selalu berpikiran positif ya. Nah, dengan pikiran positif ini, kita tidak akan pikiran-pikiran negatif atau omongan negatif itu mempengaruhi kita gitu. Jadi kita bisa lebih acceptable terhadap respon stres kita ya. Yang berikutnya adalah yang paling saya suka, yaitu melakukan hobi kita ya. Cari hobi kita apa? Kalau saya sendiri bermain-main dengan air, yaitu bisa dari akuarium ya, bisa dari aquascape, pelihara ikan ya. Nah, yang barusan yang saya lakukan adalah karena kemarin saya sempat sangat tinggi, stresor dan pekerjaan saya sangat tinggi, maka saya bermain-main dengan istilahnya ikan cupang ya. Oke, saya akan tunjukkan ikan cupang saya ya setelah saya pulang, dan nanti kita akan lihat ikan cupang saya. Sangat bagus dan itu sangat mengobati stres saya. Oke, kita lanjut nanti. Oke, kita akan buka pengiriman dari Rick Beta ya. Ini sebentar. Ini ada surat karantina. Nah, ini surat karantinanya. Iya, nggak bisa buka karena dia kena, nanti saya buka pasti rusak ya. Oke, kita sekarang buka kotaknya ya. Langsung styrofoam nih. Jadi langsung styrofoamnya langsung di ini. Udah kelihatan nih. Nah, ikannya ada 2 harusnya. Ini yang pertama. Oke, ukuran S plus ya, masih hidup ya. Bagus, full, rimnya full ya, nggak ada bocor. Oke, kita taruh dulu, kita
aklimasi dulu. Nah. Oke, yang kedua, ikan kedua itu dari sini bukannya. Susah banget. Nah, kita keluarin ikan yang kedua. Ikan kedua juga blue rim, ukurannya juga S plus ya. Nah, tidak ada bocor ya, bagus, rimnya udah sampai naik ke atas. Oke, terima kasih buat Trik Beta atas kiriman dari ikannya ya. Kita aklimasi dulu. Nah, oke, terima kasih sudah